saudara untuk unduh materi ya untuk hari ini. Saya akan menjelaskan itu. Mungkin ya mudah-mudahan saya tidak perlu extend 2 kali ya, karena saya pun juga mau ada kegiatan. Sudah, saya share screen. Kok belum terbuka lagi di sini. Ini ya materinya. Jadi kita sudah masuk ke materi tentang nanti kita akan melakukan desain saluran, gitu ya. Jadi langkah perancangan itu awalnya adalah ini slide yang berikutnya. Nah, ini penjelasan tentang, jadi kalau kita akan mendesain suatu saluran atau merancang suatu saluran, maka kita harus hitung dulu berapa debit rancangannya. Jadi seperti itu ya. Jadi filosofinya itu, urutannya itu, kalau kita akan merancang suatu saluran, maka kita harus tahu dulu besarnya debit rancangan. Jadi debit rancangan adalah besaran debit yang digunakan sebagai dasar untuk kita membuat atau menentukan dimensi saluran. Jadi merancang saluran itu adalah kita menentukan dimensi saluran. Ya. Kita harus tahu berapa jumlah aliran atau jumlah air yang akan dilewatkan pada saluran tersebut, sehingga nantinya hasil rancangan saluran kita itu memenuhi, ya. Jadi tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Yang penting itu ya. Jadi kalau terlalu kecil itu nanti akan menimbulkan bahaya, airnya tidak mencukupi ya, salurannya tidak mencukupi sesuai dengan debit yang akan lewat, dan akibatnya akan meluap ya airnya dan akan membanjiri daerah sekitarnya. Itu tidak kita harapkan. Jadi itu adalah kalau kita merancang dengan hasil underestimate, yaitu kurang dari yang seharusnya. Nah, juga kita tidak ya disarankan tidak merancang dengan kondisi yang overestimate. Jadi kita terlalu besar ya, kita mendesain atau merancang saluran terlalu besar, sehingga nanti akan menimbulkan keborosan pada biaya pembuatan saluran karena kita merancangnya terlalu besar. Minggu lalu sudah saya terangkan ya, bagaimana menentukan debit rancangan. Biasanya kita menggunakan beberapa alternatif ya. Di konsultan itu ada beberapa alternatif. Nanti yang menentukan desain mana yang akan digunakan atau yang akan dibangun sesungguhnya adalah pemerintah selaku pemilik proyek. Jadi semua proyek-proyek keairan itu semua pemiliknya adalah pemerintah, yaitu Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum. Jadi kalau yang semua proyek keairan itu di bawah ini bagiannya adalah kan ada Bina Marga, kemudian Cipta Karya. Jadi Bina Marga itu biasanya jalan, Cipta Karya itu bangunan gedung. Nah, yang bangunan air itu adalah bidang drainase dan SDA itu. Itu suka ganti-ganti nama ya. Jadi saya suka lupa itu namanya itu. Tapi kalau yang Bina Marga dan Cipta Karya itu tidak berubah namanya, tapi kalau yang SDA itu sering ganti-ganti nama gitu ya. Karena memang sektor air ini banyak sekali yang harus ditangani ya. Jadi mungkin ini dengan ini digabung dengan ini jadi apa gitu ya. Nah, yang saya dengar drainase itu juga sekarang masuk Cipta Karya gitu ya. Nah, ini ya terserahlah mau PU itu mau memasukkan di mana bidangnya. Yang jelas kalau untuk semua bangunan air ya, mulai dari saluran yang sederhana itu saluran ya, kemudian bendungan dan lain-lain itu semua pemilik proyeknya adalah pemerintah. Tidak pernah dipegang swasta. Kalau penyediaan air minum itu masih bisa ya dikelola oleh swasta, tapi kalau semua proyek-proyek keairan yang selain air minum itu langsung dikelola oleh pemerintah. Nah, sehingga yang menentukan desain mana yang akan digunakan itu adalah pemerintah, karena pemerintah yang tahu berapa dana yang dimiliki untuk membangun suatu saluran, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kembali ke sini lagi. Jadi debit rancangan itu sebetulnya ada 2, karena sistem saluran drainasi kita itu masih menggunakan sistem yang bercampur, yaitu bercampur antara debit air hujan. Jadi
membuang kelebihan air hujan, dan juga saluran kita, selokan kita itu juga untuk membuang air kotor atau air yang dikeluarkan dari limbah domestik. Jadi kalau limbah industri itu biasanya ada sendiri lagi ya. Sistemnya itu ada berbeda dengan limbah domestik. Kalau limbah industri ada sendiri, jadi mungkin saudara yang sudah mengikuti mata kuliah pengolahan air itu sudah paham ya. Nah, kemudian kalau yang debit air hujan ini adalah seperti yang sudah saudara kerjakan kemarin ya untuk tugas 2 atau 3. Jadi kita menggunakan rasional yang dasarnya adalah debit air hujan itu dasarnya adalah kita mengkonversikan curah hujan itu menjadi debit. Jadi analisis hidrologi itu adalah kita lakukan untuk mengkonversikan dengan intensitas hujan sekian, itu nanti berapa jadinya debit yang akan masuk ke saluran. Itu adalah perhitungan debit air hujan yang sudah dipelajari kemarin ya sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini tentang bagaimana menentukan debit air kotor. Nah, debit air kotor tadi yang saya bilang adalah sumbernya berupa sumber limbah atau sumber air buangan. Itu sumber air buangan dari rumah tangga, dari perdagangan, dari daerah industri sedang dan ringan. Jadi industri rumah tangga semacam di pusat industri keramik, pusat industri tempe, itu kan ada ya. Tempe itu di Sanan, kalau keramik itu di Dinoyo, dan itu adalah termasuk industri sedang dan ringan. Kalau industri besar tuh, industri yang besar itu semacam di Pandaan ya, Aqua, kemudian apalagi itu ada banyak pabrik plastik, pabrik cat, pabrik obat dan sebagainya, itu tidak masuk dalam air limbah domestik yang masuk ke dalam saluran drainase. Nah, ini dari pendidikan ya, dari kampus, sekolah dan sebagainya, dari puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini kalau khusus rumah sakit itu limbah yang ini ya, limbah medis itu disendirikan ya. Ini hanya kita limbah yang dari kamar mandi, misalnya dari dapur dan sebagainya. Tapi kalau limbah medis, limbah hasil sisa operasi, sisa obat pengobatan dan sebagainya itu dikumpulkan tersendiri, kemudian biasanya dibakar ya. Ada incinerator istilahnya ya, dibakar. Ada instalasinya tersendiri. Kemudian dari tempat peribadatan, masjid, gereja dan sebagainya, dari sarana rekreasi ya, dari taman wisata rakyat, dari apapun ya, ini termasuk semua adalah dapat dikategorikan sebagai sumber air limbah domestik yang nantinya akan menjadi satu dengan limbah air hujan ya. Jadi kelebihan air karena air hujan. Nah, yang kita hitung atau indikator dari sumber air buangan ini adalah jumlah orang atau jumlah penduduk ya. Sehingga di sini kita harus bisa menentukan atau mengestimasi jumlah penduduk pada suatu kawasan yang ini ya, terdiri dari ini. Nah, untuk kemudian kita hitung berapa debit air kotornya. Nah, biasanya yang berhubungan dengan penduduk itu kan jumlah penduduk itu kan selalu berkembang dari tahun ke tahun ya, karena memang kita mempunyai data laju pertumbuhan penduduk gitu ya. Nah, karena ada dari tahun ke tahun itu ada perubahan, maka biasanya proyek-proyek keairan itu contohnya saluran ya. Jadi proyek-proyek saluran itu didesain untuk diberlakukan sampai dengan sekian tahun yang akan datang ya. Jadi saluran dengan jalan itu hampir sama ya. Pemerintah itu membangun jalan, membangun saluran itu tidak untuk 1 tahun aja, misalnya untuk tahun ini aja tidak, tetapi biasanya diperkirakan agar masih bisa digunakan sampai dengan 10 tahun. Jadi umur ya, usia guna bangunannya itu sampai dengan sekian tahun yang akan datang. Jadi 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun gitu ya. Nah, sebenarnya kayaknya ada yang masih masuk ya. Oke, saya stop satu. Oh, enggak ada. Kok saya dikasih notif biru. Biasanya ada yang mau masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya.
Nah, makanya kenapa? Karena bangunan kita ini harus masih bisa digunakan untuk 10 tahun yang akan datang misalnya, maka di sini ada proyeksi jumlah penduduk istilahnya. Jadi kita kita kan sekarang ada di tahun 2022. Misalnya saudara mendapat tugas untuk mendesain saluran drainase yang bisa digunakan atau usia guna bangunannya, usia guna salurannya misalnya untuk sampai 10 tahun yang akan datang, maka otomatis saudara harus bisa mengestimasi jumlah penduduk itu sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Gitu ya. Oh benar ada. Nah, oke. Nah, jadi untuk mengestimasi jumlah penduduk untuk sekian tahun yang akan datang, itu biasanya digunakan dua rumus, rumus geometrik, ini rumusnya, dan eksponensial, ini rumusnya. Ini mungkin saudara, kalau sudah mendapatkan mata kuliah teknik lalu lintas, ya saya nggak tahu teknik lalu lintas yang 1 atau 2, atau yang bagian mana, ya itu juga ada. Jadi, tetapi yang diproyeksikan adalah jumlah kendaraan. Ya. Jadi, merencanakan jalan itu juga harus tahu. Jadi jalan itu apa sih, memuat apa? Memuat kendaraan kan. Nah, jadi ini juga harus bisa diestimasi berapa jumlah kendaraan yang akan lewat untuk sekian tahun yang akan datang, karena nggak mungkin ya bikin jalan itu terus direnovasi setiap tahun, ya sama dengan bikin saluran tadi ya. Jadi tidak mungkin kemudian kita tahun depan mendesain lagi saluran, kemudian salurannya yang ada dibongkar lagi, digali lagi, dibuat lagi. Nah, itu kan menimbulkan kemacetan ya kan. Jalan dan saluran itu kan fasilitas umum yang kalau bisa kita tidak bongkar pasang setiap tahun gitu ya, karena akan menimbulkan gangguan di gangguan bagi penggunanya gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi ini rumus geometrik, tolong ditulis ya. Jadi P0 ini adalah jumlah penduduk pada saat ini, atau jumlah penduduk pada saat awal tahun perhitungan. Jadi misalnya contohnya ya, tadi saya bilang kita akan berdesain untuk 10 tahun yang akan datang. Berarti 10 tahun yang akan datang itu tahun 2032. Nah, menjadi P0-nya adalah jumlah penduduk saat ini atau tahun ini, yaitu tahun 2022. Nah, PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-10, yaitu tahun 2032. Jadi ini P 2022, P0-nya. PT-nya adalah P 2032, 10 tahun yang akan datang. Berarti T-nya ini adalah 10 ya. Proyeksinya tadi tahun proyeksinya 10 tahun. Nah, ini T-nya 10, ini juga T-nya 10. R ini adalah laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya ya. R adalah laju pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam persen biasanya. Jadi ini R ini setiap tahun ya, laju pertumbuhan setiap tahun, karena memang data sensus penduduk itu untuk laju pertumbuhan penduduk itu biasanya menunjukkan laju pertumbuhan penduduk per tahun ya. Oke, ada pertanyaan silakan ditulis ya. Yang ini juga sama ya, eksponensial ini definisinya juga sama. P0 adalah tahun awal jadi tahun awal perencanaan. Jadi misalnya saudara merencanakan di tahun ini, berarti tahun awalnya ya 2022 ya. Di tahun perencanaannya 2022. Nah, misalnya tadi digunakan untuk 10 tahun yang akan datang, berarti T-nya 10. Nah, PT ini adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T tadi ya, tahun ke-10, yaitu berarti tahun 2023 ya. R adalah laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam persen ya. Jadi kalau dalam persen misalnya datanya adalah laju pertumbuhan penduduk 1,5%, berarti masuk di R sini berapa? 0,015. Jadi 1,5/100 ya. Jadi R ini jangan lupa dalam persen, sehingga kalau saya berikan data misalnya laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,5%, berarti yang dimasukkan ke sini ke rumusnya adalah 1,5/100 ya, 0,015 ya, jangan lupa. Kalau saudara masukkan nggak dibagi 100, persennya nggak dimasukkan, terlalu besar nanti ya. Ini terlalu besar. Jadi 1,5, kalau 0,015, kalau 1,5 aja kan 1,5 gitu ya.
Tapi kalau 0,015 kan makin kecil ya. Nah, itu hati-hati. Kesalahan juga sering dilakukan oleh mahasiswa di situ. R-nya tidak dibagi dengan 100 pada saat melakukan hitungan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Kalau nggak ada, nah ini masih rangkaian kita. Nah ini yang kita terakhir itu ini kita harus bisa menentukan jumlah penduduk ini ya pada daerah yang akan dikembangkan. Nah ini kenapa ada embel-embelnya pada daerah yang akan dikembangkan? Karena biasanya begini, sistem drainase itu tertutup pada suatu kawasan. Jadi misalnya rumah Anda di daerah mana? Misalnya rumahnya di daerah Gading Kasri ya, misalnya di pemukiman perkampungan Gading Kasri. Nah itu sistem drainase itu biasanya tertutup pada suatu kawasan ya. Jadi tidak kemudian satu kota Malang gitu ya, sistem drainasenya itu jadi satu tuh enggak. Jadi biasanya per pemukiman ya, biasanya per pemukiman. Jadi satu pemukiman itu biasanya mungkin ada sekolahannya ya kan, ada SD, SMP atau apa gitu ya. Kemudian ada tempat ibadah, ya kan, ada taman, ada perumahannya sendiri, biasanya perumahan padat ya, kalau Gading Kasri itu termasuk dalam kategori perumahan padat yang nomor 3 itu yang paling bawah. Ini kok masih ada aja yang baru masuk ini. Kemudian itu ya, jadi kenapa saudara harus bisa membedakan pada daerah yang akan dikembangkan dengan kota. Jadi karena gini, kita nanti akan meminjam data berdasarkan di level kota ya. Jadi jumlah penduduk kota, luas kota ini adalah untuk menentukan kepadatan penduduk. Oke, ini kita kurang 10 menit lagi, nanti saya akan kasih link untuk perpanjangan. Saya lihat dulu ya, ini kalau misalnya ini selesai sesuai target hari ini, kita nggak perlu extend, tapi kalau misalnya belum ya harus extend. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi data utama untuk menentukan jumlah penduduk itu adalah data kepadatan penduduk. Nah, padahal pada daerah yang akan kita kembangkan itu kan belum ada rumahnya, belum ada penduduknya, karena kan ini kawasan yang akan dikembangkan. Jadi misalnya saudara akan mengembangkan suatu perumahan di daerah Dieng sana ya kan, di daerah Dieng itu masih banyak lahan kosong ya. Nah itu saudara dimintain untuk mendesain sistem drainasenya. Mereka sudah ada rancangan denah set plan untuk perubahannya. Nah ini saudara kan tinggal menyesuaikan. Jadi biasanya saluran drainase itu kan terletak di tepi jalan gitu ya, di pinggir jalan, kemudian di depan rumah penduduk. Nah itu kan jadi di pinggiran jalan gitu kan. Nah ini saudara bisa merancang ya skema sistem drainasenya sesuai dengan set plan perumahan itu. Jadi saudara taruh aja di pinggir jalan saluran drainasenya. Nah kemudian saudara yang harus tahu adalah luasnya. Jadi ini ya. Jadi kepadatan penduduk ini harus ada datanya. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tadi yang R tadi. Kemudian luas daerah yang akan dikembangkan. Baru nanti kita baru bisa menentukan jumlah penduduk. Jadi yang di atas ini data yang harus kita punyai agar kita bisa menghitung jumlah penduduk pada daerah yang akan dikembangkan. Meskipun penduduknya kan belum ada, makanya ini adalah kita mengestimasi jumlah penduduk. Nah, langkah pertama, kenapa kita harus tahu kepadatan penduduk? Jadi diperhatikan ya, nanti tulis ya di kertas di buku saudara, kepadatan penduduk ini satuannya adalah jiwa per kilometer persegi. Jadi jumlah orang dibagi dengan jumlah luasan dari daerah yang akan dikembangkan. Jadi kepadatan penduduk tadi ya jiwa per kilometer persegi. Nah, kemudian laju pertumbuhan penduduk tadi kita gunakan untuk R pada saat kita memproyeksikan ya. Luas daerah yang akan dikembangkan ini adalah nah gini. Jadi kalau kepadatan penduduk tadi kan jiwa per kilometer persegi, sehingga kalau kita ingin tahu berapa jumlah penduduk itu kan jiwa satuannya. Berarti data kepadatan ini langsung kita kalikan dengan luas daerah yang akan dikembangkan. Jadi gini, misalnya dari data kota, luas kota ini saudara bisa browsing ya, misalnya Kota Malang. Saudara bisa langsung browsing kepadatan penduduk Kota Malang akan keluar ya. Kemarin di kuliah yang sebelumnya saya sudah langsung praktekkan ya, tapi itu yang bikin lama ya.
untuk browsing-browsing. Nanti saudara bisa browsing sendiri. Nah itu nanti silakan dicek lagi ya, browsing lagi. Kepadatan penduduk Kota Malang itu 85 per kilometer persegi. Oh, kecil banget ya. 85.000 atau 85 gitu ya. Bentar, saya tuh kok lupa sih. Jadi browsing. Silakan saudara juga boleh browsing ya. Pakai Google aja. Sebentar ini saya stop saya dulu aja. Pakai Google, kemudian ketikkan di Google itu kepadatan penduduk Kota Malang. Tahunnya pakai tahun yang 2021 aja ya. Kalau 2022 kan mungkin masih belum selesai ini. Oh, apa ya? Ini ada beberapa ya. Jadi memang apa yang paling valid itu kalau saudara kota Malang dalam angka misalnya itu yang sudah dipublish ya. Jadi itu istilahnya itu data itu sudah fix gitu ya. Oke. Jadi di sini tolong ya ditulis ya. Oke, nanti saya share screen. Nanti ini sebagai contoh gitu ya. Nah ini. Jadi ini saya tadi ya ini ya. Yang ini di Google yang pertama ini saya tuliskan kepadatan penduduk Kota Malang. Kelihatan ya nih Google saya. Nah kemudian yang keluar itu banyak ya, banyak ini ya apa dari web itu banyak. Tapi saya pilih yang ini, ya, yang NCC Trial Malang Kota. Terus masuknya ke sini tadi. Nah ini saudara bisa lihat ya luas wilayah ini Kota Malang Indonesia ya. Hari ini ya, hari Kamis gitu ya. Luas wilayahnya 145,28 km persegi. Ini saudara bisa capture gitu ya. Titik tertinggi ya. Total kepadatan penduduk 6.200 km persegi. Jumlah penduduk 87 ini. Jadi total apa? Saya kok nggak tahu ya kok ada totalnya gitu ya. Jadi kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas kota. Jadi ini aja nanti ya kita hitung sendiri aja. Kok saya tuh ragu dengan kok ada totalnya gitu. Jadi kita cek lagi aja. Saya keluarkan dulu kalkulator. Jadi jumlah penduduk 87.4890 dibagi dengan luas ya 145,28 sama dengan ya benar 6.002. Kalau di saya sih keluarnya 6.022 per kilometer persegi. Jadi tolong ditulis ya 6.022 jiwa per kilometer persegi. Itu adalah dari hasil saya menghitung jumlah penduduk dibagi dengan 145,28 kilometer persegi. Oke. Jadi 6.022 per kilometer persegi. Oke. Nah, saya share screen lagi nih. Bukan kok ada petanya ya. Nah, jadi ini misalnya ini adalah peta Kota Malang ya. Nah, daerah yang akan kita kembangkan mungkin ini daerah Ijen, daerah Dieng mana ya? Kampus kita itu kan ada, ini kan Brawijaya di sana. Nah ini, kira-kira, nah ini ya, misalnya ini di sini ya, daerah yang akan kita kembangkan tuh ini. Nah, di sini kita hanya punya data luasnya aja, luas lahannya. Jadi di sini ya, kira-kira ya. Nah ini kita hanya tahu misalnya ya, luas daerah yang akan kita kembangkan ini ya, lihat ya, tangan saya ini, tangan kursor saya ini luasnya adalah 200 hektar. Misalnya segitu. Misalnya luasnya ini adalah 200 hektar. Nah, ada yang bisa hitung berapa jumlah penduduk pada daerah yang akan kita kembangkan ini. Daerah yang akan kita kembangkan dengan luas 200 hektar. Berapa kira-kira jumlah penduduknya? Yang bisa hitungkan?
Jadi di sini saudara harus mengkonversi dari hektar menjadi kilometer persegi. Ayo, siapa yang bisa sudah menghitung? Tadi jumlah kepadatannya kan 6.022 ya per kilometer persegi. Berarti jumlah penduduknya sama dengan, ada yang sudah bisa hitung? Jangan-jangan kalkulator saya ini kelihatan enggak ya? Saya sudah menghitung sih. Ada yang sudah bisa menghitung? Tadi kan dari data yang di sini ini kita sudah bisa hitung kepadatan penduduk adalah 6.022 jiwa per kilometer persegi. Nah, sekarang kalau kita tadi ya, kita misalkan daerah yang akan kita kembangkan itu hanya sebagian kecil ini aja dari Kota Malang. Ini adalah daerah yang akan kita kembangkan tadi untuk perumahan baru, itu luasnya 200 hektar misalnya. Nah, berarti kita bisa nggak mengestimasi jumlah penduduk? Kalau ini kita sudah tahu kepadatan penduduk Kota Malang saat ini ya, ini tahun 2022, kemudian ini luasnya adalah 200 hektar, maka jumlah penduduk pada luasan 200 hektar ini kira-kira berapa? Ayo, jadi kita estimasi 12.440. 12.044 toh. Ya, Bukan, 12.000. kita nggak pakai yang nanti hitungan saya kan 6.022, jadi 12.000. Jadi dapatnya dari mana? 200 hektar itu kalau kita konversi menjadi kilometer persegi jadi berapa? 2 kilometer persegi. Ya, jadi gini, ini saudara harus paham juga ya, karena kan memang kita kalau untuk satuannya tuh kadang bisa jadi dari senti, meter, kilo itu jadi satu. Nah,
Saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu yang lain bergabung. Tadi nggak tahu saya terakhir berapa orang yang sudah bergabung. Cuman ini memang masih terus masuk. Ini saya lanjutkan dulu aja. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi tadi yang penting saudara bisa mengkonversi dari hektar ke kilometer karena biasanya satuan luas untuk perumahan itu data satuan luasnya itu adalah dalam hektar. Nah, di sini padahal data yang kita punya adalah dalam kilometer persegi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi dari hektar ke kilo itu kan cuma naik 1. Itu kalau panjang, itu kan untuk satuan panjang. Tapi ini kan satuan luas ya, berarti kan persegi ya, square meter misalnya. Nah, itu berarti pangkat 2 kan. Jadi kalau naik 1 itu berarti kan naik 10. Terus kalau itu adalah luas, berarti kuadrat ya. Berarti kan 10 itu dikuadratkan. Berarti harus dibagi 100. Jadi kalau naik itu 10 pangkat minus ya, jadi 10 pangkat minus 2 itu kan berarti dibagi 100 ya, 200 dibagi 100 itu 2, berarti 200 hektar itu sama dengan 2 kilometer persegi. Nah ini akan beda lagi kalau misalnya hektar turunnya ke meter ya, dari satuan hektar dikonversi ke meter persegi itu turun berapa, hektar ke meter turun 2 ya kan. Nah 2 dipangkatkan 2 kan berarti 10 pangkat 4 itu dikali tapi. Jadi 10 pangkat 4, bukan 10 pangkat minus 4. Kalau naik ya, jadi itu tangga satuan itu ya, mudah-mudahan saudara masih ingat semua. Tapi ini pun juga ada yang salah loh. Jadi saya itu kadang-kadang ya, mahasiswa itu hal kecil dulu masih salah. Padahal kan saudara ini sudah semester 5 ya. Jadi kalau konversi satuan panjang gitu ya, dari meter, senti, dari senti ke meter, ke desi, ke hektar, ke kilo gitu kan, itu kan udah nggak bingung lagi sebetulnya ya harusnya ya. Tapi itu juga masih ada yang salah. Jadi kan saya kadang-kadang gemes ya sama mahasiswa itu. Ya gemesnya tuh karena itu. Jadi perkara kecil itu aja loh enggak lolos, maksudnya enggak mulus gitu ya. Kan itu kan nilainya kan jadi berkurang juga karena kan hitungannya salah. Nah itu kalau dibiarkan nanti bayangkan ya, nanti saudara udah kerja beneran diberi tugas itu, kemudian hanya gara-gara salah konversi hasilnya salah tapi enggak ketahuan jadi ya. Nah itu kemudian dibangun apa enggak jebol semua gitu ya bangunannya gitu ya, jadi gagal lah istilahnya. Nah itu kalau seperti itu gagal perencanaannya, hati-hati ya, saudara bisa dituntut gitu ya. Jadi sekali lagi memang di teknik kedokteran itu seharusnya tidak boleh ada kesalahan memang, karena kita berhubungan dengan fasilitas umum yang mungkin berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau saudara misalnya perencanaannya yang salah itu ya, yang kemudian menyebabkan kegagalan bangunan sehingga ada korban jiwa, nah itu perencananya bisa dituntut ya itu. Dan itu kasus-kasus seperti itu enggak hanya 1-2, saya bukan nakut-nakutin ya, tapi makanya kenapa kuliah di teknik itu rigid ya. Jadi sering orang bilang kan susah lulus yang ini yang itu, karena apalagi saya ya pegang di drainase itu, mungkin saudara kemarin ada yang sempat mengikuti kuliah saya dengan Central Philippine University itu ya. Nah itu kalau ada kegagalan aja atau ada kita salah melakukan kebiasaan kita adalah salah gitu ya, ada sesuatu yang kita salah lakukan, itu korbannya itu nggak main-main, itu korbannya manusia semua itu. Kalau ini kan saudara mungkin banyak yang beredar ya video-video tentang sekarang ini banjir di Malang Selatan dia sampai ada dibuka kota amal gitu kan untuk sumbangan. Ya itu memang terjadi sungguhan ya. Jadi karena ya sebetulnya sebagian itu karena ulah manusia gitu ya. Tapi yang sudah puluhan tahun berlangsung gitu ya, baru dampaknya keluarnya sekarang. Jadi memang apa yang kita lakukan sekarang itu kita nggak tahu dampaknya itu masih puluhan tahun lagi gitu ya. Jadi sekali lagi saudara dengarkanlah dari dosen atau dari informasi-informasi yang memang valid gitu ya, yang jangan hoax gitu ya. Nah itu dan saudara ikuti, karena memang ada kalanya sesuatu itu dampaknya tidak bisa kita lihat sekarang ya, tetapi berapa waktu kemudian. Nah berapa waktu kemudian itu bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan minggu, bisa dalam hitungan puluhan tahun. Nah kalau udah puluhan tahun itu kan tidak akan kelihatan ya kan. Mungkin yang melakukan ini
sudah meninggal baru dampaknya muncul sekarang gitu kan. Nah itu ya, jadi sekali lagi kalau ada himbauan apapun itu diikutin aja karena itu waduh saya salah ngeklik ini. Bentar. Saya stop share aja ya. Ini ada yang baru mau masuk nih soalnya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Nah, kemudian data jumlah penduduk yang sudah saudara itu kan tadi masih tahun 2022. Nah, harus dimasukkan ke rumus geometri tadi untuk mengetahui jumlah penduduk sampai dengan 2032 ya. Itu langkahnya. Nah, setelah ketemu sesuai dengan proyeksinya, maka kita sekarang ini nanti akan dimasukkan ke rumus yang ini ya. Jumlah penduduk yang sudah sesuai dengan tahun proyeksinya ya. Itu kita kalikan dengan debit air kotor per orang. Nah, untuk menghitung debit air kotor per orang, ini caranya adalah mudah sekali, hanya kita kalikan dengan 80% dari kebutuhan air bersih per orang. Ya. Nah, untuk kebutuhan air bersih per orang itu ada kisarannya dari 150 liter per hari per orang sampai dengan 200 liter per hari per orang. Nah, ini dalam mengambil angka ini juga harus hati-hati ya. Jadi ini ancer-ancernya ya. Jadi kalau 150 liter per hari per orang kan lebih sedikit nih. Ada perbedaan 50 liter per hari per orang. Kapan kita mengambil yang mendekati 150, kapan kita mengambil yang mendekati 200 liter per hari per orang ya. Ini saya beri gambaran ya. Jadi ada yang belum, semua sudah tahu ya, perumahan kampung Gading Kasri itu kan saudara begitu masuk jalannya kecil gitu ya, kayak jalan gang gitu. Kemudian tapi penduduknya padat ya, perumahannya padat, tidak ada halaman, kadang-kadang di rumahnya masing-masing itu tidak punya halaman, ya seperti itu gambarannya ya. Nah, saya nggak ada fotonya itu. Nah, kemudian saudara bandingkan dengan perumahan di seberangnya, yaitu perumahan Wilis Indah. Nah, mungkin saudara juga sudah, kalau misalnya belum pernah lihat, coba masuk itu di gerbangnya, kemudian lihat aja jalannya lebar, rumahnya gede-gede, halamannya luas ya, setiap rumah itu punya halaman luas. Nah, jadi itu tadi Gading Kasri, yang satunya adalah perumahan Wilis Indah. Nah, kira-kira untuk yang perumahan Gading Kasri, kebutuhan air bersih masyarakatnya itu mendekati yang mana? Apakah yang 150 ataukah yang 200? Dan bisa jawab? Jadi kebutuhan air bersih ya. Jadi kebutuhan air bersih setiap orangnya yang ada di Gading Kasri itu kira-kira mendekati yang 150 atau yang 200. Jadi saudara membayangkan saudara tinggal di Gading Kasri, rumahnya padat, tidak ada halaman gitu ya. Nah, kira-kira saudara membutuhkan air bersih itu berapa liter per hari? Coba, ada yang bisa membayangkan? Silakan. Ayo. Jadi main logika coba, main logika. Gini-gini itu logika aja, kalau gini itu nggak ada teorinya. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ayo. Ini masih saya suruh jawab pakai bahasa Indonesia loh ya, bukan pakai bahasa Inggris. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Jadi kalau saudara tinggal di Gading Kasri, kira-kira kebutuhan air bersih yang saudara butuhkan untuk kehidupan saudara sehari-hari berapa liter per harinya? Ayo. Duh, nggak ada satu orang pun. Ayo. Ini ada 28 mahasiswa yang gabung. Masa satu pun nggak ada yang bisa melogika itu. Jadi sekarang kita bandingkan dulu ya kondisi rumah masing-masing ya. Sekarang kalau di Gading Kasri itu Gading pesantren sih itu. Gading pesantren kali ya. Yang seberangnya ini loh, seberangnya perumahan Wilis Indah itu loh. Nah, jadi di perumahan Gading Kasri itu, atau Gading pesantren ya, itu kan satu rumah kira-kira punya halaman nggak? Halamannya ada tapi kecil gitu ya. Terus, saudara, misalnya ada yang tinggal di sana kan, apalagi yang itu kan juga banyak kos-kosan mahasiswa itu, dan mahasiswa umur itu banyak yang di situ biasanya. Nah, kemudian di masing-masing rumah
mobilnya ada nggak? Ada mungkin satu gitu ya. Terus apa namanya, kita lihat yang dirilis ya. Itu saya pernah ya minggir sebentar karena saya terima telepon itu rumahnya itu besar, halamannya besar gitu ya. Saya lihat mobilnya itu ada 3 gitu ya. Ada 2 di ininya garasinya, 1 di luar di carportnya gitu ya. Halamannya luas, itu kayaknya isinya cuma para pembantunya aja ya, lagi siram-siram waktu itu saya lihat. Nah, kemudian jadi dari rumahnya aja misalnya ya, tadi yang di Gading Kasri itu 1 mobil ya, 1 mobil mungkin tidak terlalu besar ya, karena kan mungkin untuk tempat garasi mobilnya aja juga sudah terbatas gitu ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan rumah yang di Wilis Indah itu saya lihat tuh 3 mobil itu yang sedan besar-besar itu ya, yang 2000 cc ke atas itu, yang nggak mungkin pakai pertalite itu ya. Nah itu untuk nyuci mobilnya aja kan butuh air yang lebih banyak. Belum untuk siram-siram halamannya, ya kan? Siram-siram halamannya itu juga butuh air yang lebih banyak, ya kan? Nah itu meskipun siram-siram itu untuk tanaman, tapi itu juga nanti akan dihitungkan menjadi kebutuhan penduduknya. Jadi kebutuhan penghuni rumahnya. Jadi hitungannya itu masuk ke situ. Jadi terus misalnya itu dari yang sudah saya beri gambaran, ada yang sudah bisa menjawab kira-kira kalau yang rumahnya di Gading Kasri atau Gading Pesantren tadi kira-kira mendekati yang minimal atau yang maksimal? Ada yang sudah bisa jawab dari gambaran saya tadi? Yang maksimal, Bu. Hah? Yang 200 berarti? Mendekati yang 200 kah? Jadi ini yang saudara bayangkan tuh kebutuhan per orang ya. Jadi jumlah air yang dibutuhkan per orang. Nah sekarang saya lihat ini aja. Jadi kalau dari sisi untuk nyuci mobil tadi lebih banyak yang mana? Yang di Wilis atau yang di Gading? Yang di Wilis ya. Yang di Wilis pasti akan membutuhkan air lebih banyak hanya untuk mencuci mobil dulu. Sekarang untuk menyirami halaman lebih banyak yang mana kebutuhan airnya? Berarti yang di Wilis atau yang di Gading? Yang mana? Untuk menyiram halaman yang lebih banyak dibutuhkan yang di Wilis kan? Karena halamannya lebih besar. Berarti otomatis dari 2 itu aja. Ini masih saya hanya bicara tentang kebutuhan untuk mencuci mobil dan untuk menyiram tanaman itu sudah lebih banyak yang di Wilis ya kan. Berarti kalau saudara tinggal di Gading berarti kan mendekati yang kecil, harusnya 150 liter per hari per orang, karena kebutuhan airnya nggak banyak, mungkin hanya untuk mandi, saudara masak ya kan, masak paling berapa, untuk minum itu aja. Tapi yang di Wilis itu kenapa bisa lebih besar, karena air bersih yang dibutuhkan itu tidak hanya untuk mandi, minum, cuci misalnya ya, tetapi juga untuk mencuci mobil, untuk menyiram halaman, sehingga lebih besar. Jadi kalau saudara nanti misalnya diberi tugas untuk merencanakan saluran drainase, saudara harus tanya, ini rumah itu tipenya untuk tipe yang kepadatan sedang, kepadatan tinggi, atau kepadatan rendah. Kalau kepadatan rendah, jadi rumahnya besar-besar, berarti kan karena dalam satu luasan yang sama rumahnya lebih sedikit jumlahnya, berarti bisa jadi halamannya luas. Berarti kalau halamannya luas, ini termasuk dalam kategori rumah yang membutuhkan air lebih banyak, ya kan? Karena rumahnya besar, jadi tingkat ekonominya mungkin lebih tinggi daripada tingkat ekonomi masyarakat yang ada di perumahan padat, ya kan? Nah, saudara juga bisa lihat ya dari bentuk rumah dan sebagainya itu kan, yang di Wilis Indah pasti mempunyai tingkat tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada perumahan yang ada di Gading Kasri, gitu ya. Nah, biasanya semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang atau level atau status sosial dan ekonominya lebih tinggi, itu kebutuhan airnya itu biasanya seiring ya lebih tinggi, yaitu tadi karena keperluan untuk mencuci mobil yang nggak hanya 1 ya kan, bisa lebih dari 1, untuk siram tanaman, untuk yang lain-lainnya juga. Jadi itu kita bisa logika ya. Jadi saudara bisa membayangkan
saudara tinggal di perumahan Wilis Indah dengan saudara tinggal di Kampung Gading Kasri itu, saudara akan mengkonsumsi air itu seberapa banyak gitu ya. Nah itu ya, jadi biasanya untuk perumahan yang padat itu kita mendekati 150 kebutuhannya per hari per orang loh ya. Jadi ini kebutuhan per orang, bukan kebutuhan keseluruhan gitu ya. Meskipun nanti yang kalau dikalikan jumlah penduduknya mungkin jumlah penduduknya lebih banyak memang yang di Gading itu, tetapi jumlah ininya ya, kebutuhan air bersihnya itu lebih kecil. Jadi ini saudara mindsetnya harus bisa dibedakan antara jumlah total, jumlah penduduk dengan kebutuhan per satu orang. Jadi ini yang kita bicarakan tadi adalah kebutuhan air bersih per orang, gitu ya. Dengan dilihat, jangan saudara kemudian mencampurkan dengan, bukan lebih padat penduduknya kan berarti lebih banyak orangnya. Itu nanti totalnya ya. Nah ini baru. Jadi setelah kita kalikan dengan jumlah penduduk baru memang bisa kita lihat apakah jatuhnya debitnya lebih besar ataukah jatuhnya debitnya lebih kecil. Tapi kalau kita bicara tentang kebutuhan debit air kotor per orang, berarti kita hanya melihat satu orang itu kebutuhan air bersihnya berapa, karena di air kotor per orang ini dasarnya adalah perhitungan kebutuhan air bersih per orang. Ini ya. Jadi paham ya? Itu ya. Jadi ini juga jangan salah estimasi. Nanti kalau misalnya saudara ambil angkanya terlalu tinggi, itu nanti bisa overestimate ya. Jadi desainnya terlalu besar. Tetapi kalau saudara ambilnya terlalu kecil, itu juga bisa nanti terjadi underestimate gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Oke. Saya lanjutkan. Nah ini nanti dibaca sendiri ya. Jadi ini adalah ini ya yang kemarin saya jelaskan kala ulang yang digunakan. Jadi untuk saluran yang awal-awal di pemukiman dekat perumahan itu kita ambil kala ulangnya 2 tahun. Ini ya. Kalau untuk pemukiman itu kala ulang 2 tahun. Komersial itu daerah perdagangan itu 5 tahun. Daerah industri ringan tadi adalah 5 tahun kala ulangnya. Untuk saluran-saluran utama itu baru saluran yang lebih besar ya. Jadi dia mengumpulkan dari saluran-saluran yang lain tuh. Nah, ini kita desain dengan kalau ulang 25 tahun. Contohnya seperti ini. Ini dibaca sendiri ya ini ya. Perencanaan saluran juga ini. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa saluran yang kita desain itu mempunyai kecepatan maksimum dan minimum yang diizinkan ya. Kecepatan minimum yang diizinkan itu untuk menghindari terjadinya pengendapan saluran sehingga tidak perlu setiap saat harus dikeruk gitu misalnya ya. Nah ini disarankan untuk minimumnya itu antara 0,6 sampai 0,9, tetapi ini tingkat bahayanya itu tidak terlalu tinggi karena di sini memang ada pendangkalan, tetapi kalau ini dikeruk memang harus ada pengerukan secara rutin ya saluran itu. Ini sudah nggak bahaya, tetapi yang paling bahaya itu kalau ini ya melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan. Karena apa? Ini terjadi penggerusan. Nah, penggerusan itu adalah merupakan titik awal terjadinya kebocoran saluran. Kalau bocornya sudah besar sehingga rusak ya retak gitu salurannya, maka sudah habis itu airnya bisa kemana-mana ya. Itu yang bahaya kan di situ. Bisa membanjiri kemana-mana. Kalau pas hujan deras, alirannya deras itu bisa seperti yang video-video yang ada ya. Nah ini apa aja bisa katut gitu ya. Jadi fondasi rumah orang bisa hanyut. Nanti kalau fondasi sudah hanyut kan rumahnya ambruk langsung kan. Kemudian ada mobil juga bisa hanyut, sepeda motor bisa hanyut. Nah itu kalau yang bahaya itu kalau saluran kita itu melebihi kecepatan maksimum karena gerusan ini yang pertama misalnya gerusan itu kecil gitu ya pertama, tetapi kalau tidak ketahuan lama-lama jadi besar, salurannya retak, nah ini kemudian jebol akhirnya, nah itu yang bahaya itu kan kalau sudah jebol. Nah, jadi di sini harus selalu dicek ya dengan kecepatan maksimumnya, karena bahaya yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada kalau kita kemudian tidak mengikuti kecepatan minimum yang diizinkan. Nah ini adalah tabel-tabel berapa kecepatan maksimum dan juga kecepatan minimum ya. Ini yang lebih difokuskan memang di kecepatan maksimum untuk berbagai bahan saluran. Kemudian ini
Nah, kemudian di sini ada desain penampang saluran hidrolik terbaik. Ini nanti tolong dibaca lagi lebih detail. Yang saya ingin tekankan adalah ini ya. Jadi untuk saluran segi 4, ini ya. Jadi kita ada perbandingan lebar dasar dan ketinggian aliran itu ada perbandingannya, yaitu lebar dasarnya itu 2 kali dari ketinggian aliran, atau B sama dengan 2 kali H. Jadi ini adalah ketentuan untuk kita mendesain saluran dengan penampang hidrolis terbaik itu kita dapatkan apabila kita mendesain saluran itu dengan lebar dasar sama dengan 2 kali ketinggian aliran. Atau nanti ini yang penting juga ini, R-nya atau radius hidrolis itu kan biasanya kita hitung A per B, itu adalah langsung bisa kita ambil sama dengan ketinggian aliran dibagi 2 atau setengah dari H, setengah dari ketinggian aliran, gitu ya. Nah, ini 2 ketentuan ini adalah untuk aliran pada saluran segi 4. Nah, kemudian untuk saluran trapesium itu ini perbandingan B dengan H-nya mengikuti persamaan ini. Yang saudara bisa lihat ya. Jadi ini meskipun kelihatannya panjang, nanti keluarnya adalah B sama dengan 0,12 atau 0,24 atau apa dalam desimal H, sama aja sebenarnya enggak susah ya. M ini adalah kemiringan talut ya, yang perlu hati-hati bahwa min 2MH itu di luar dari yang ini ya. Jadi ini dihitung dulu yang ada kurung kurawal ini, jadi 2H, setengah ini kan akar ya, jadi 2H akar 1 plus M kuadrat, ini dihitung dulu hasilnya berapa, baru dikurangkan dengan 2MH gitu ya. Jadi ini adalah tadi kalau yang di segi 4 tadi adalah B sama dengan 2H, tetapi kalau yang trapesium agak panjang sedikit gitu ya perbandingannya. Nah kemudian tapi R-nya sama ya, jadi R A per B-nya itu sama, keluarnya adalah H per 2. Jadi baik bentuknya saluran apapun, ini setengah lingkaran ya. Trapesium pun juga sama ya. Trapesium itu nanti R-nya juga untuk penampang hidrolis terbaik itu adalah di H per 2, sama ya. Jadi mau setengah lingkaran, mau trapesium, mau segi 4 itu R-nya itu adalah sama, yaitu H per 2. Nah ini ada 2 latihan soal. Satu latihan soal 1 ini saya sudah berikan penjelasannya lengkap ya. Nah ini jadi baca sendiri, dicermati. Nah kemudian untuk penyelesaian soal nomor 2 ini juga sudah ada ini ya langkah-langkahnya. Cuman ini kan ada A, B dan C. Yang sudah saya tulis lengkap ini hanya A dan B. Yang C itu cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian nomor 1 ya. Jadi ini ya. Jadi ini yang A, kemudian yang B, ini kontrol kecepatan aliran. Ini yang C, sudah saya kasih clue-nya, petunjuknya. Jadi untuk ini persis sama dengan penyelesaian nomor 1, tetapi gunakan U sama dengan U maksimum yang diizinkan. Kemudian hitung lagi H, B, dan S0 yang baru kemudian hitung seperti cara perhitungan sama dengan soal nomor 1 ya. Nah, yang untuk menjadi tugas berikutnya itu adalah saudara cukup mengerjakan yang nomor 2 aja. Ya. Jadi penyelesaian soal nomor 2 itu dikerjakan sebagai tugas 4 atau tugas 3 ya, lupa saya. Kalau nggak tugas 3 itu nanti akan saya buka gitu ya. Kalau saya lupa buka, tolong Karina saya di WA ya, diingatkan ya. Nah ini ya, jadi nomor 2 itu yang ini aja. Tapi pertanyaan C itu nanti langkah penyelesaiannya sama dengan penyelesaian nomor 1 ya. Nanti gunakan data sesuai NIM saudara. Jadi kalau A itu berarti 1 angka terakhir NIM, kalau XY itu 2 angka terakhir NIM ya. Ini kebetulan tidak ada XY-nya ya, A semua A aja, jadi hanya menggunakan 1 angka terakhir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, oke, saya bisa akhiri ya. Nanti akan saya buka tugas yang berikutnya. Tadi hanya 1 nomor aja yang saudara kerjakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan kah? Karina ini yang hadir ada 33-an ya, karena nggak tahu lagi kalau ada yang double gitu ya, nanti dicek lagi aja tolong. Perlu di capture nggak Karina, atau kamu cukup dari data partisipasi? Hah? Kenapa Karina? Saya capture. Sudah? Oke. Sebelum saya tutup, kamu capture dulu semua, ini ada 33 orang kayaknya. Ya.
Ada 2 halaman ya, ada 2 halaman. Ini 2 muka gitu ya. Oke, sudah Karina capture-nya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, saya akhiri. Sekali lagi, kalau yang belum tertib mengupload tugas di SIAKAD, silakan segera ditertibkan. Dan itu gini, saya masih memberi kesempatan ya, karena kan batas HER itu masih tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Nah, ini saya masih buka sampai dengan minggu ini atau sampai dengan sekarang sudah 20 Oktober ya. Oke, saya kasih kesempatan sampai dengan minggu ini. Itu memang saya beri kesempatan bagi yang barusan registrasi untuk bisa menyusulkan upload di SIAKAD gitu ya. Sehingga saya mungkin hari Sabtu ya. Ini sekarang hari Kamis kan. 2 hari lagi baru saya kunci semua tugas mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas yang terakhir. Jadi silakan bagi yang kemarin belum sempat registrasi, baru ada uang minggu ini, silakan segera dibayarkan sehingga saudara namanya ada di SIAKAD dan bisa upload tugas melalui SIAKAD ya. Oke, saya akan tutup pada hari Minggu ya. Jadi saya kasih kesempatan karena memang tugas itu adalah merupakan penilaian utama. Jadi saya pun juga saya bantu saudara sebisa saya sehingga tugas itu baru saya kunci nanti mungkin hari Minggu ya. Hari Minggu. Nah, ini yang belum segera aja sehingga bisa segera upload. Apalagi yang sudah ya, yang biasanya merah-merah itu kalau nggak segera upload ya sudah. Sebentar saya lihat dulu. Saya cek untuk tugas yang kemarin ya. Jadi saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan ke saudara. Karena saya ingin saudara itu semua lulus ya dengan nilai yang baik gitu ya. Ini kelas D. Oh, sudah ada 3 ya. Tugasnya ada 3. Masih ada aja yang merah nih ya. Yang angkatan 2020 juga ada nih. Andrioan, ada nggak Andrioan ini? Andrioan ada nggak sekarang? Jadi untungnya cuma 1 sih, tapi kalau angkatan lama ini masih banyak ini ya. Jadi saya share aja biar. Jadi ini nggak terlalu banyak juga sih, ya ada kemajuan lah. Jadi ini saya lihat ini yang angkatan atas, tolong ya diperhatikan. Saya hanya bisa meluluskan ke saudara itu karena atas usaha saudara ya. Tidak kemudian saya memberi nilai ke saudara. Nah ini angkatan 20 ada ini Andrioan ya. Andrioan ini cowok apa cewek ini? Wih, ini temannya di kelas nggak ada yang kenal ini sama Andrioan ini. Cowok, Bu. Cowok di Bu. Oh, oke, tolong temannya yang cowoknya yang kebetulan kenal atau satu kosan atau deket rumahnya diingatkan ya. Jadi saya ingin satu kelas ini kompak saling mengingatkan gitu ya. Supaya apa? Tingkat kelulusannya tinggi ya. Jadi tidak dosennya yang disalahkan kemudian. Jadi ini semua tugas belum saya kunci ya, meskipun saya sudah beri batasan itu hanya untuk ya itu tadi. Saya hanya ingin tahu aja siapa yang sudah mengumpulkan sesuai dengan deadline, siapa yang belum mengumpulkan sesuai dengan deadline atau batas tugas. Oke, sekali lagi ya, tugas selalu dikerjakan. Nanti Karina kalau sampai hari ini saya belum membuka tugas 4 berarti tolong saya di WA ya Karina ini. Ini rencananya setelah ini saya akan langsung buka tugas. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya end semua ya.